Saat melihat Tsukimiya yang hidup kembali, Takeru terlihat sangat senang dan memegang tubuh gadis itu. Akan tetapi Tsukimiya malah terkejut dan dia kemudian berteriak. Mendengar teriakan itu, Pak Wada lalu menghampiri mereka dan menanyakan identitas Takeru. Mendengar pertanyaan Pak Wada itu, Takeru terlihat kebingungan. Tidak lama kemudian, Atsunaga tiba-tiba muncul dan menahan tubuh Takeru dengan kekuatannya. Atsunaga bahkan mengatakan, kalau Takeru adalah seorang penyusup. Melihat kehadiran Atsunaga itu, Tsukimiya lalu bertanya, apa yang dilakukan Atsunaga di belakang panggung? Atsunaga yang salah tingkah lalu beralasan, kalau dia hanya kebetulan berada di tempat itu. Sementara itu, Takeru kembali menyebutkan namanya untuk membuat Tsukimiya mengingat dirinya. Akan tetapi Tsukimiya tetap saja tidak mengenalinya. Berpindah ke tempat lain, Kazura memberitahukan pada Seimei, kalau sekarang adalah saatnya permainan kemari penasehat utama. Mengetahui hal itu, Seimei lalu meminta Kazura untuk menggantikan dirinya di permainan tersebut. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara keributan, yang tidak jauh dari tempat mereka berada saat ini. Ternyata itu adalah suara Takeru yang sedang dikurung oleh Atsunaga. Takeru memberitahukan kepada Atsunaga, bahwa dia dan Tsukimiya sudah saling mengenal sebelumnya. Namun Atsunaga tidak mempercayai perkataan Takeru itu. Atsunaga malah mengatakan, kalau Tsukimiya sering datang ke dalam mimpinya. Perkataan Atsunaga itu membuat Takeru merasa kesal, dan menyebutnya sebagai pria mesum. Tidak lama kemudian, Seimei, Kazura dan Shino lalu menghampiri mereka berdua. Melihat kehadiran Seimei, Takeru lalu mengatakan kalau pria itu pasti mengenalinya. Akan tetapi Seimei malah bertanya, apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya? Takeru lalu memberitahukan, kalau sebelumnya dia telah melawan Oni di dalam kabut hitam dan kemudian tertusuk. Setelah Takeru sadar, dia malah sudah berada di atas panggung pertunjukan itu. Namun Atsunaga merasa kalau hal itu tidak masuk akal, karena Takeru bukanlah seorang onmyoji. Untuk membuktikan perkataannya, Takeru lalu menyebutkan moto keluarganya, yaitu seseorang tidak bisa membangun kepercayaan dengan kata-kata. Oleh karena itu mereka harus menunjukkannya dengan aksi yang nyata. Dengan mengacu pada moto itu, Takeru lalu meminta izin untuk melawan seorang onmyoji. Namun saat Takeru berhadapan dengan onmyoji Yura, wajahnya malah ditendang dengan sangat mudah oleh gadis itu. Karena merasa kecewa dengan kemampuan Takeru, Seimei kemudian segera mengusirnya. Setelah diusir oleh Seimei, Takeru lalu melihat panggung pertunjukan yang belum selesai dibangun. Tidak hanya itu, Takeru juga melihat spanduk yang menginformasikan kalau panggung tersebut akan selesai dalam 15 hari lagi. Setelah melihat semua itu, Takeru menyadari kalau dia sepertinya kembali ke beberapa hari sebelum Tsukimiya terbunuh. Tidak lama kemudian, Tsukimiya tiba-tiba sudah berada di belakang Takeru dan menyapanya. Melihat kehadiran gadis itu, Takeru lalu bertanya, apakah panggung itu pernah dibangun sebelumnya? Tsukimiya lalu memberitahukan kalau panggung tersebut sudah ada di tempat itu sejak 1 abad yang lalu, dan dibangun untuk setiap upacara pandemonium 100 tahun. Saat nanti upacara diadakan, penasehat utama kaisar akan datang untuk menyaksikan pertunjukan pertama. Mendengar hal itu, Takeru kembali teringat dengan perkataan yang sama, yang diucapkan Tsukimiya sebelumnya. Tsukimiya juga memberitahukan, kalau pertunjukan pertama akan diadakan setengah bulan lagi. Setelah mengetahui informasi itu, Takeru lalu mengucapkan terima kasih dan berjanji, bahwa kali ini dia akan benar-benar melindungi Tsukimiya. Selanjutnya, Takeru lalu kembali ke tempat Seimei untuk belajar menggunakan teknik onmyo. Agar Seimei mau mengajarinya, Takeru lalu mengatakan bahwa dia pernah mengalahkan Oni sebelumnya. Jika kekuatannya digabung dengan teknik onmyo, maka hal luar biasa akan terjadi. Namun Kazura mengatakan, kalau kekuatan yang dibicarakan Takeru itu hanyalah omong kosong. Akan tetapi karena melihat kepercayaan diri Takeru yang sangat besar, Seimei akhirnya bersedia untuk mengajarinya, dan pelatihan itu hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Jika Takeru bisa menunjukkan hal luar biasa yang dia sebutkan itu, maka Takeru harus menebus semua kesalahannya. Selanjutnya saat sedang menjalankan pelatihan, Kazura memberitahukan bahwa teknik onmyo adalah memakai kekuatan spiritual untuk mengubah 5 roh yang berasal dari kayu, api, tanah, logam, dan air untuk berbagai tujuan. Hampir setiap manusia terlahir dengan kekuatan spiritual itu. Tapi untuk mengendalikan teknik onmyo, seseorang dengan kecocokan khusus harus berlatih bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka.
Semakin banyak kekuatan spiritual yang bisa dimanipulasi, tingkat kekuatan sebagai onmyoji juga akan semakin besar. Setelah selesai menerima materi, Kazura lalu mengambil wadah roh untuk digunakan berlatih. Jika Takeru ingin menggunakan Shikigami, dia juga harus menggunakan kekuatan spiritual untuk membuat wadah roh itu berdiri. Untuk melakukan hal itu, mereka harus menggunakan alat yang disebut diviner. Saat Kazura menggunakan diviner miliknya, wadah roh itu tiba-tiba saja berdiri dan melakukan beberapa gerakan. Setelah itu, Kazura lalu memberikan diviner pada Takeru dan memberitahukan kalau Takeru harus memfokuskan pikirannya untuk menyimpan kekuatan spiritual ke dalam diviner. Setelah memberitahukan semua langkah-langkahnya, Kazura dan Shino lalu meninggalkan Takeru berlatih sendirian. Selanjutnya Takeru lalu kembali berlatih dan berusaha menggerakkan wadah roh tersebut. Akan tetapi setelah berlatih berjam-jam, wadah roh itu masih juga belum bergerak. Hal itu tentu saja membuat Takeru merasa kesal dan frustasi. Tidak lama kemudian, Atsunaga tiba-tiba datang dan menghampiri Takeru. Karena merasa penasaran, Atsunaga lalu bertanya, apa yang membuat Takeru merasa gigih untuk mempelajari teknik onmyo? Takeru mengatakan, kalau dia hanya perlu menjadi lebih kuat, atau dia tidak akan bisa melindungi seseorang yang berharga baginya. Mendengar perkataan Takeru itu, Atsunaga lalu menempelkan telapak tangannya di belakang Takeru. Karena Takeru kekurangan kekuatan spiritual dasar untuk mengendalikan Shikigami, Atsunaga berniat memaksa kapasitas Takeru untuk meningkat. Jika Takeru bisa menahan rasa sakitnya, maka kekuatan spiritualnya akan lebih cepat meningkat. Mengetahui hal itu, Takeru yang merasa sangat percaya diri, lalu meminta Atsunaga untuk segera melakukannya. Selanjutnya, Takeru lalu masuk rumah Atsunaga dan ingin tinggal di tempat itu. Akan tetapi Atsunaga mengatakan, kalau dia tidak punya kewajiban untuk menampung Takeru. Karena Atsunaga tidak mau menerimanya, Takeru lalu berniat pergi menemui Tsukimiya dan tinggal di rumah gadis itu. Tidak ingin hal itu terjadi, Atsunaga lalu menghentikan Takeru dan mengizinkan pria berambut pirang itu tinggal di rumahnya. Sebagai tanda terima kasihnya, Takeru akan membuatkan makan malam untuk Atsunaga. Saat makanan telah dihidangkan, Atsunaga ternyata memanggil Yura untuk makan bersama di rumahnya. Awalnya Yura beranggapan kalau makanan yang dibuat Takeru itu pasti tidak enak, namun saat dia dan Atsunaga mencicipinya, mereka malah dibuat terpesona dengan rasanya yang sangat enak. Melihat ekspresi Atsunaga dan Yura itu, Takeru merasa senang karena rasa masakannya sangat memuaskan. Selanjutnya saat Yura akan kembali ke rumahnya, dia lalu mengatakan, walaupun masakan Takeru terasa enak, dia masih belum bisa menerima keberadaan Takeru. Setelah Yura pergi, Atsunaga lalu bertanya, siapa orang yang ingin Takeru lindungi itu? Takeru memberitahukan, kalau orang itu adalah Tsukimiya. Dan setengah bulan lagi Tsukimiya akan mati. Walaupun cerita Takeru itu sulit diterima, Atsunaga hanya bisa memastikan satu hal, kalau yang akan melindungi Tsukimiya adalah dirinya. Namun Takeru mengatakan, kalau hal itu harus mereka buktikan dengan tindakan. Keesokan harinya, Takeru dan Atsunaga terlihat sedang latihan bertarung. Latihan itu ternyata disaksikan oleh Yura dari kejauhan. Saat Takeru ingin memukul Atsunaga, Atsunaga lalu mengeluarkan wujud kokoh untuk menahan serangan itu. Atsunaga memberitahukan pada Takeru, kalau itu adalah salah satu teknik onmyo. Selanjutnya 3 hari kemudian, Takeru akhirnya berhasil menggunakan teknik onmyo dan memotong sebuah balok kayu. Atsunaga memberitahukan, kalau itu adalah kekuatan Riki, yaitu satu dari 5 sistem teknik onmyoji. Teknik itu digunakan untuk memperkuat tubuh, dan wujud kokoh memakai kekuatan Riki untuk menyerang dan bertahan. Akan tetapi penggunaannya tidak semudah itu, karena untuk menguasainya, setidaknya butuh waktu 1 tahun. Tidak lama kemudian, Yura lalu datang menemui Atsunaga dan mengajaknya berbicara. Yura bertanya, sampai kapan Atsunaga akan menemani si bodoh Takeru itu, dan apakah Atsunaga masih ingin terpilih sebagai bintang 5? Atsunaga mengatakan, kalau dia sudah pasti ingin menjadi bintang 5, dan dia juga bisa mempelajari banyak hal dari Takeru. Akan tetapi Yura malah menjadi kesal, karena mereka mempunyai banyak hal penting yang harus dilakukan. Di tengah pertengkaran mereka itu, alarm tanda bahaya tiba-tiba berbunyi dan memberitahukan bahwa akan ada wabah kabut hitam dalam waktu 60 detik. Jangkauannya diperkirakan mencapai 200 meter, berpusat di ibu kota kiri, Jo 8 Bo 2. Kazura mengatakan,
Kalau okultasi kabut hitam itu adalah 3,6, yang berarti kabut level menengah. Mendengar hal itu, Takeru lalu berniat untuk ikut bersama Atsunaga dan Yura masuk ke dalam kabut. Kazura tentu tidak mengizinkannya, karena akan sangat berbahaya jika masuk ke dalam sana tanpa Shikigami. Akan tetapi Takeru mengatakan, kalau dia tidak mempunyai banyak waktu lagi. Di samping itu, dia juga sudah bisa menggunakan teknik kiri dan tidak akan menyusahkan mereka. Melihat sikap keras kepala Takeru itu, Atsunaga terpaksa mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Takeru. Atsunaga mengatakan, jika serangan itu saja tidak bisa ditahan Takeru, maka Takeru tidak punya urusan bertarung di dalam kabut hitam. Akan tetapi karena Takeru tidak juga mau menyerah, Atsunaga lalu kembali menyerang dan membuatnya pingsan. Selanjutnya saat Takeru telah sadar, dia malah terbangun di kamar dan Atsunaga terlihat sedang menjaganya. Atsunaga memberitahukan, kalau Oni yang muncul di dalam kabut hitam sudah mereka kalahkan. Hal itu tentu saja membuat Takeru marah, karena dia tidak diizinkan untuk ikut bertarung. Karena Takeru masih juga bersikap seperti itu, Atsunaga lalu mengajaknya ke suatu tempat. Tempat itu terlihat sudah hancur, dan ada beberapa buket bunga yang diletakkan untuk orang yang sudah mati. Atsunaga memberitahukan kepada Takeru, kalau tempat itu adalah lokasi jatuhnya wabah kabut hitam. 3 tahun yang lalu, beberapa orang Onmyoji dikalahkan di tempat itu. Saat itu Atsunaga masih anak baru, dan Shikigami yang mereka kendalikan rusak parah karena kesalahannya. Atsunaga mundur dari pertarungan, dan meninggalkan seniornya untuk bertahan sendirian. Seniornya itu tidak menyerah dan terus bertarung hingga kehilangan nyawanya. Jika mereka kalah di dalam kabut hitam, hal-hal yang selalu ada tiba-tiba menghilang. Jika mereka masuk ke dalam sana tanpa persiapan, semuanya hanya akan direnggut dari tangan mereka. Oleh karena itu, tugas seorang Onmyoji adalah mempertaruhkan nyawa untuk mengalahkan Oni. Jika Takeru memiliki sesuatu yang ingin dia lindungi, maka Atsunaga juga mempunyai hal yang sama. Dan jika Takeru menghalanginya, maka Atsunaga tidak akan mengampuni Takeru. Selanjutnya 1 minggu kemudian sejak kesepakatan Takeru dan Seimei dibuat, Kazura memberitahukan kalau Takeru sudah pergi dari tempat mereka. Takeru juga sudah tidak datang berlatih selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, alarm tanda bahaya tiba-tiba berbunyi dan memberitahukan bahwa akan ada wabah kabut hitam dalam 30 menit. Okultasi kabut hitam itu adalah 5,6 dan cukup besar. Setelah menganalisa kabut itu, Kazura lalu memerintahkan Atsunaga dan Yura untuk segera mengambil Shikigami mereka. Saat Atsunaga dan Yura sudah masuk ke dalam kabut hitam, mereka lalu diserang oleh sekumpulan robot serangga. Ternyata itu hanyalah robot boneka, yang dikendalikan oleh Oni dari jarak jauh. Mengetahui hal itu, Yura lalu berniat memanfaatkan waktu untuk menyiapkan teknik guntur, dan mengalahkan Oni tersebut dengan satu serangan. Selanjutnya mereka berdua lalu mendekati Oni itu, sambil melumpuhkan beberapa robot serangga yang menghalangi. Setelah teknik guntur telah siap, Atsunaga dan Yura lalu memasang kuda-kuda dan akan melakukan serangan. Namun sebelum mereka melancarkan tembakan, Oni yang berbentuk babi hutan itu ternyata bergerak sangat cepat, dan malah melumpuhkan pergerakan Shikigami. Dengan satu serangan saja, Oni itu berhasil membuat Yura keluar dari Shikigami. Sementara itu, Atsunaga masih berada di dalam dan saat ini kekurangan kekuatan spiritual. Situasi menjadi semakin memburuk, karena kabut hitam sudah menyebar keluar dari pagar pembatas. Kembali ke pertarungan. Saat ini Atsunaga berniat mengorbankan nyawanya untuk mengalahkan Oni itu. Atsunaga mengambil kekuatan Dewa Petir yang agung, dan mengisi Shikigaminya dengan kekuatan penuh. Saat Atsunaga menerjang ke arah Oni itu untuk melakukan serangan, Takeru tiba-tiba saja muncul dan berhasil memukul mundur Oni tersebut. Kehadiran tak terduga Takeru itu tentu saja membuat mereka semua sangat terkejut. Atsunaga bahkan dibuat keheranan, karena Takeru sudah bisa menguasai wujud kokoh yang dia ajarkan. Takeru lalu memberitahukan bahwa tekad yang dimiliki Atsunaga sangat kuat, dan teknik Onmyo-nya juga sangat hebat. Akan tetapi Atsunaga tidak boleh bertarung sendirian. Oleh karena itu, Takeru akan ikut serta dalam pertarungan tersebut. Takeru bahkan kembali menyebutkan moto keluarganya, yaitu mereka tidak bisa membangun kepercayaan dengan kata-kata, dan harus menunjukkannya dengan aksi. Setelah mendengar perkataan Takeru itu,
Atsunaga lalu mengajaknya untuk bergabung ke dalam Shikigami. Setelah itu pertarungan pun kembali dilanjutkan. Di mana saat ini, serangan Oni itu berhasil ditahan oleh Shikigami dengan sangat mudah. Tidak hanya itu, Takeru bahkan bisa mengubah wujud Shikigami itu dengan kekuatannya. Dengan kombinasi yang luar biasa itu, Takeru dan Atsunaga lalu melancarkan satu serangan, dan akhirnya berhasil mengalahkan Oni tersebut. Setelah kabut hitam telah menghilang, Atsunaga dan Takeru lalu segera menemui yang lainnya. Namun Yura terlihat tidak senang dan kemudian menendang wajah Takeru. Seimei lalu mengatakan, kalau kombinasi kekuatan Takeru dan teknik Onmyo itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, Seimei secara resmi akan mengajak Takeru untuk bergabung menjadi seorang Onmyoji. 正式に陰陽師になりませんか？成平タケル君。